kecil, Betul, ternyata hampir betul. lebih dari 290 triliun ketika mereka dibedah oleh Menteri Keuangan yang baru. Dan apapun ya, walaupun banyak sekali gubernur, kepala daerah yang membantah, bahkan ada yang bilang, oh enggak kami simpan di deposito, Betul. tapi kami simpan di giro. Justru itu lebih rugi lagi. Betul. Kenapa disimpan di giro? Uangnya tambah tidak rugi. Yang benar adalah uang itu harus berjalan, generate artinya Bergulir kan, ya? bergulir kepada masyarakat, ya kan? Artinya pengangguran semakin hilang. Betul. Itu produk daripada pergerakan ekonomi, ya kan? Apalagi ketika dibicara UMKM. Betul. Bicara UMKM, nanti akan terlihat drastis angkatan kerja itu semakin terserap di dunia kerja. Di bursa kerja akan banyak sekali hilang pengangguran yang sama, sehingga harapan kita perekonomian kita meningkat dan target sampai 8% di akhir pemerintahan periode pertama Prabowo ini mudah-mudahan bisa berhasil. Harapan kita kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Bisnis. Kebijakan pemerintah di sektor ekonomi ini tentu juga menimbulkan respon beragam ya dari masyarakat, termasuk juga bagaimana dunia usaha menyikapi kebijakan tersebut. Banyak program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan ekonomi, termasuk juga untuk menggerakkan sektor UMKM. Ini menjadi acuan ya, menjadi perhatian dari berbagai kalangan, termasuk bagaimana konsentrasi pemerintah terhadap dunia kerja. Untuk membahas persoalan tersebut, tentu perlu kita narasumber yang sangat kredibel ya, bagaimana analisis beliau terhadap persoalan ekonomi, terhadap persoalan dunia kerja, dan termasuk juga bagaimana PHK massal yang terjadi belakangan ini akan kita kupas lebih jauh dalam podcast kita berikut ini. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Dr. Husam Usman, MSI. Beliau adalah dulu tokoh pemuda, beliau juga tokoh pergerakan, ekonom juga, termasuk juga bagaimana analisis politik ya. Ini multi kompleks beliau ini sebenarnya. Jadi kita memang akan mendapat hal-hal yang lebih dari bagaimana analisis beliau terhadap persoalan terutama soal ekonomi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Usam ya? Alhamdulillah. Ya. Pak Usam, pemerintah ini sudah katakanlah mengeluarkan ya kebijakan ya, terutama dalam sektor ekonomi. Bagaimana pemerintah konsentrasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk juga mikro UMKM. Komentar Anda, Pak Usam? Ya, saya tentu sebagai salah satu stakeholder ya bagian daripada bangsa ini ya, minimal kami mewakili pengusaha yaitu dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Selatan, tentu dengan pemerintahan baru, dengan kabinet yang baru ini, dan dalam periode 1 tahun ya telah berlalu, kemudian ada evaluasi pemerintahan dan kemudian ada pergantian Menteri Keuangan. Saya melihat secara pribadi ada sebuah efek yang cukup berpengaruh ya terhadap perkembangan denyut nadi perekonomian. Walaupun tidak secara langsung gerak nadi itu telah bergerak, tapi minimal ada harapan-harapan baru ketika ada Menteri Keuangan yang mencoba membongkar semua kondisi-kondisi seperti yang selama ini ternyata stagnan ya. Tidak ada perubahan-perubahan yang mendasar. Nah, tentu ini juga harus kita masyarakat sambut baik dan kita tunggu apakah memang ini bentuknya adalah aplikasi yang betul-betul nyata dalam petunjuk pelaksanaannya ke bawah, ataukah ini sekedar hanya jadi jargon-jargon saja ya. Tentu ini kan kita tunggu implementasi. Kita tidak bisa menduga-duga sejauh kalau sesuatu itu belum ada program-programnya itu berupa petunjuk pelaksanaan daripada apa yang telah dilakukan, kebijakan-kebijakan yang ada di pusat, seperti itu. Analisis Anda ini sebenarnya angin segar dari pemerintah kepada masyarakat maupun dunia usaha gitu Pak Usam? Ya, minimal pertama kali yang kita lihat adalah ketika Menteri Keuangan Pak Purbaya ini membongkar tentang bagaimana yang sebenarnya sudah ada di dalam masyarakat selama ini. Hampir 1-2 dasawarsa kita mengetahui bahwa uang APBD itu memang nyanggong, artinya kan
dipendam oleh pemerintah Betul, daerah itu betul. dalam deposito, Betul, bentuknya dalam rangka ya dalam tanda kutip cincai-cincai Iya, ya antara betul. perbankan dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan cuan ya, Betul. tambahan-tambahan uang bagi pribadinya, yang sedangkan secara statistik daripada akuntansi keuangan Betul. mereka sebenarnya tidak ada masalah, kelihatannya bagus sekali ya. Betul, betul. Oh ternyata tapi di balik itu mereka memanfaatkan ya Betul, betul. kesempatan beberapa bulan untuk nyimpan uang ini sehingga pemerintah daerah mendapatkan manfaat daripada menyimpan deposito ya uang dari APBN ini. Itu bukan hal yang kecil, ternyata hampir lebih dari 290 triliun ketika mereka dibedah oleh Menteri Keuangan yang baru. Dan apapun ya, walaupun banyak sekali gubernur, kepala daerah yang membantah, bahkan ada yang bilang, oh enggak kami simpan di deposito, tapi kami simpan di giro. Justru itu lebih rugi lagi. Kenapa disimpan di giro? Uangnya tambah tidak rugi. Yang benar adalah uang itu harus berjalan, generate, artinya Bergulir, kan, ya? bergulir kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat produk-produk daripada pembangunannya tidak berjalan, program-programnya tidak dialirkan sampai kepada implementasi di lapangan. Jangan sampai menunggu ketika bulan Oktober, November di ujung tahun baru kebut. Sebelum selesai akhir tahun, gimana mau program itu bagus? Bagaimana program itu berhasil? Yang kedua, jangan-jangan program ini hanya kopas saja dari program-program yang lalu, ya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dan kita sambut baik, artinya kan minimal adakah memang program yang nyata ketika perubahan-perubahan itu terjadi yang setelah dibongkar oleh Menteri Keuangan ini terjadi perubahan polarisasi daripada konstruksi keuangan di daerah seperti itu. Menarik seperti yang Anda jelaskan tadi, jangan hanya sebagai jargon. Betul. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ternyata ini terrealisasi ya, ada langkah konkret dari pemerintah. Ini dampaknya seperti apa konkretnya di lapangan gitu Pak Usam? Tidak hanya jargon tadi kan? Iya, dampaknya minimal ketika kita bicara tentang ketika pemerintah menyatakan ini ada uang 200 triliun kita bagi-bagikan. Ya, step pertama kemarin Menteri Keuangan membagikan uang kepada perbankan plat merah, misalnya BRI, Himbara Bank Mandiri, BNI, dan ternyata langsung habis uang itu. Begitu menyatakan uang itu habis, apa betul-betul ini disalurkan kepada kredit mikro? Ketika disalurkan ke kredit mikro, ada pergerakan, ada denyut nadi putaran perekonomian. Nah, tercermin putaran perekonomian itu digerakkan di bawahnya itu adalah ada supply and demand dari semua produk barang yang ada itu. Berarti masyarakat merasakan ya transaksi keuangan itu berubah cepat gitu kan ya. Tapi kalau tidak terasa di masyarakat, jangan-jangan uang itu dipakai untuk jenis-jenis keuangan-keuangan yang bukan mikro, tapi justru digunakan untuk pat gulipat saja ya. Misalnya membeli saham-saham seperti itu. Kalau pengamatan Kadin, ini uang sudah terserap secara on the track atau terjadi seperti yang Anda jelaskan tadi, pinjaman tadi, Bu? Kita harap mereka terbuka. Perbankan termasuk yang telah diberi step pertama ketika mereka didapat uang ada yang 50 triliun, ada yang dapat 25 triliun dan seterusnya itu ya. Kita harus mereka terbuka, disalurkan kemana, jumlahnya berapa, outputnya seperti apa, perubahan-perubahan seperti apa. Dan ketika Purbaya ya suatu ketika dinyatakan bahwa ketika dia banyak ngomong terus ada benturan-benturan kepentingan takutnya nanti mengganggu stabilitas perekonomian, dia menggunakan data. Ini data. Ternyata tingkat kepercayaan masyarakat meningkat ketika saya bicara, bukannya justru sebaliknya apa yang disampaikan. Nah, begitu juga perbankan. Perbankan yang diberikan kredit juga harus terbuka. Transparansi. Akuntabilitas itu penting. Transparansi itu penting. Itu dalam good government. Menciptakan suasana kebatinan masyarakat itu betul-betul semua itu berjalan dengan baik. Dan nanti akan dirasakan terus oleh masyarakat ada perubahan. Misalnya, perubahan yang nyata pasti akan tercermin ketika masyarakat mudah mencari uang. Mata pencarian itu banyak. Semua masyarakat mau buat apa saja menghasilkan uang. Geliat ekonomi terlihat gitu. Iya, terlihat seperti itu. Jadi angkatan kerja semakin meningkat, ya kan? Artinya pengangguran semakin hilang. Itu produk daripada pergerakan ekonomi, ya kan? Apalagi ketika dibicara UMKM. Bicara UMKM nanti akan terlihat drastis angkatan kerja itu semakin terserap di dunia kerja. Di bursa kerja akan banyak sekali hilang pengangguran yang terjadi. Realitas di lapangan Anda melihat itu sudah tersentuh? Belum, sekarang ini belum. Tapi minimal saya bilang di awal tadi ada harapan ketika ada perubahan paradigma ketika beliau berani membuka
konstruksi anatomi daripada keuangan dan pola-pola yang dilakukan oleh mereka yang selama ini dalam tanda kutip quote and quote adalah bermain ya. Sehingga ekonomi tidak berjalan dengan sempurna. Betul. Ya. Pak Usam, kita sepakat Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan stylenya. Ya. Ini kan kadang-kadang juga dan tanda kutip banyak melabrak ya. Yang Betul. selama ini tabu ternyata Betul. bisa terang-benderang oleh Betul. beliau gitu kan. Betul. Nah, ini tentu juga kan membawa angin segar Betul. kepada masyarakat, Betul. UMKM dan juga mungkin organisasi usaha ya, Betul. termasuk juga bagaimana Kadin. Betul. Nah, ini apa peran yang bisa dilakukan oleh Kadin gitu Pak Usam? Kami kemarin untuk di Sumatera Selatan ini mendorong bagaimana yang namanya pelabuhan Samudra Tanjung Carat itu didorong menjadi pelabuhan yang strategis untuk di kawasan. Bukan hanya untuk Sumatera Selatan, tapi bicara kawasan Asia Tenggara. Siap. Karena apa? Singapura itu sudah jenuh. Kita harus masuk kepada di daerah yang paling strategis Sumatera Selatan. Ya artinya di Laut Cina Selatan ini yang paling strategis itu Sumatera Selatan. Nah, tentu kita harus mengakomodir semua kepentingan-kepentingan selat ini ya, selat di Melaka ini artinya jalur ini harus kita kuasai. Dan tentu kita harus menyiapkan perangkat-perangkatnya. Dan menyiapkan perangkat ini sekarang kan pemerintah pusat ini ada Danantara. Yang kemudian pemerintah membuat program bahwa Danantara dengan tujuan mendorong ekonomi kawasan. Nah, Sumatera Selatan menyambut baik ini. Kita lihat apakah program ini bisa berjalan apa tidak. Dampak ekonominya ketika Tanjung Carat ini terbuka sebagai pelabuhan samudra, maka tentu semua yang namanya produk-produk hulu seperti kopi, karet, sawit, padi, beras, semua apapun produknya itu pasti hilirnya akan masuk kepada pelabuhan kita sendiri, bukan lari ke Lampung, bukan lari kemana-mana. Yang kedua, apapun ya nanti investasi akan bisa masuk. Karena apa? Karena pendukung fasilitasnya sudah ada. Nah, itu yang harus didukung oleh pusat dan antara. Jangan sampai kita lihat kemarin ya kita baca dilansir oleh media-media ada Pandu Tahrir yang ternyata bermain saham. Harusnya dan antara segera mengaplikasi dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan di kawasan. Nah, kita sudah mendorong ini, nanti tinggal kebijakan-kebijakannya dilakukan apa tidak seperti itu. Sejauh ini langkah nyata yang dilakukan oleh Kadin untuk agar program pelabuhan terrealisasi seperti apa gitu Pak Usam? Kita sudah bangun kantor khusus di Jakarta, Kadin bersama seluruh Korwil 2 dan Korwil 1 daripada Kadin Indonesia ini yang ada di kawasan Sumatera ini dan plus Kalimantan ini untuk mendorong percepatan dari semua kawan-kawan ini sepakat untuk membangun ini. Artinya kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Cuman jangan sampai dilupakan bahwa Kadin-Kadin daerah juga harus ada pelibatan. Supaya jangan sampai seperti selama ini. Ada investasi tapi tidak punya dampak di daerah. Ada investasi tapi tenaga kerja tidak punya pengaruh. Ada investasi tapi semuanya tidak punya pengaruh dan dampak kepada daerah. Yang ada hanya residunya saja. Hanya dibuang jadi tempat sampahnya saja di sini. Seperti spam gitu ya. Ya, seperti itu. Pak Usam, langkah cerdas yang dilakukan oleh Kadin oleh termasuk Anda juga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan ini, apakah mendapat respon yang positif juga dari Gubernur kita gitu, Pak Usam? Respon Pak Gubernur sangat positif. Terbukti kemarin sudah ada sebuah kesepakatan antara para gubernur. Saya lihat kemarin itu juga hadir Kadin di sana untuk bagaimana pemerintah pusat mulai bergerak seperti itu. Kita tunggu aplikasinya karena ini bicara tentang hal ini tentu kita harus mengkoordinasi provinsi-provinsi lain, bagaimana juga proses MOU, bagaimana keluar cadangan uang ini, apakah model konsepnya B2B atau konsepnya itu antara G2G, bagaimana peran-peran Kadin, bagaimana peran pengusaha-pengusaha yang di luar Kadin, bagaimana juga investor dari luar. Ini harus kita koordinasikan dan harus kalau bisa buat payung hukum yang sedemikian rupa. Jangan sampai kita nanti membangun sesuatu tanpa sebuah payung hukum yang kuat sehingga nanti setelah di belakang hari banyak permasalahan hukum yang akan terjadi. Jadi tidak sembarangan lah ya. Pak Usam, sedikit pertanyaan kita mengenai bagaimana target pemerintah ya. Kalau saya tidak salah di kuartal keempat pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5%. Dan ini diprediksi bahkan bisa 5-7%. Nah, dengan kondisi masyarakat sekarang, lihat ekonomi termasuk juga bagaimana di Palembang dan Sumatera Selatan. Anda optimis Pak Usam? Ya, sepanjang pemerintah sungguh-sungguh menjalankan itu, terus di bawah juga ada semacam tekanan, kemudian ada evaluasi, ada pengawasan, secara konsisten, semua bergerak, saya pikir
itu tidak muluk-muluk di angka 6-7%. Dan memang pergerakan ekonomi kalau memang harus bergerak, memang harus di angka 6-7%. Baru ada namanya pergerakan perekonomian. Kalau di bawah itu ya stagnan, perekonomian tidak ada pembangunan. Oke. Pak Usam, sedikit kita menyentuh bagaimana bidang Anda di Kadin ya, dunia usaha ya, ketenaga kerjaan. Ini bagaimana kalau ke belakang kita flashback, terjadi PHK, termasuk juga mungkin di Sumatera Selatan, dunia usaha juga mengalami kelesuan seperti itu. Nah, fenomena apa ini Pak Usam? Ya, saya pikir ini adalah efek daripada dua dasawarsa yang lama, ya. Dari pemerintahan yang kemarin, yang tentunya karena perekonomian kita sangat amburadul, ya, pengelolaan pemerintahannya juga tidak becus, ya, artinya semua konsep-konsep pembangunannya tidak berjalan, dan tentu ekonominya ya ditutup-tutupi boroknya selama ini kan berdampak ya kepada masyarakat, sehingga banyak sekali terjadi penutupan perusahaan-perusahaan, pabrik dan seterusnya. Tapi tentunya masyarakat kita ini sungguh luar biasa. Luar biasanya apa? Masyarakat bisa mencari peluang-peluang baru. Artinya mereka bergerak sendiri, semacam autopilot, yaitu ya masyarakat tentu berupaya untuk tetap punya kesempatan mencari pencarian, pendapatan, ya tetap berpendapatan, sekalipun ya cukup untuk hidup saja. Tapi memang masyarakat marginal kalau mau menghilangkan harus ada konsep yang jelas dari pemerintah, bukan selama ini. Anda optimis Pak Usam 2026 terutama iklim dunia usaha akan kondusif? Insya Allah, mudah-mudahan sepanjang gangguan-gangguan tentang stabilitas pemerintahan itu akan mengganggu jalannya pemerintahan itu tidak terlalu berdampak pengaruh yang luas ya. Sehingga kalau stabilitas keamanan bagus, dijamin pemerintahan, akan ada pembangunan. Dengan ada pembangunan, insya Allah mudah-mudahan nanti semua akan bergerak seperti generate lah ya semua. Pak Usam, silakan mungkin closing statement Anda di akhir podcast kita. Ya, kita berharap ya jangan sekedar omon-omon saja, tapi kita akan lihat implementasi, baik itu di gerakan pemerintahan yang ada di pusat, yang hari ini tentu harapan masyarakat ini sangat besar sekali dengan pemerintahan yang baru, terutama dengan adanya gebrakan yaitu perubahan daripada perekonomian yang mendasar, apa yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian kita, Pak Purbaya, dan tentu juga harus diikuti dengan step yang ke tingkat 2, yaitu kepala daerah, tingkat provinsi, kabupaten, kota yang bergerak dalam gerakan arah yang sama, sehingga harapan kita perekonomian kita meningkat dan target sampai 8% di akhir pemerintahan periode pertama Prabowo ini mudah-mudahan bisa berhasil. Harapan kita kepada rakyat. Baik, terima kasih Pak Usam. Baik, penonton Lentera Viral, demikian tadi analisis ya dari Bapak Dr. Haji Husam Usman MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Kadin bidang ketenagakerjaan. Di awal juga kita melihat bagaimana beliau juga pengamat ekonomi. Beliau juga banyak sekali ya analisis termasuk juga kebijakan publik terhadap pembangunan di Sumatera Selatan. Beliau men-stressing program pemerintah sudah sangat baik, dan ini harus disikapi secara cerdas oleh pemerintah di tingkat bawah, apakah itu wali kota, apakah itu gubernur, sehingga program ini bisa selaras dan sejalan ya, sehingga pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi 8% bisa tercapai dengan baik. Saya Taufik Usman, kita akan kembali dalam Lentera Viral berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.